Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL118 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jadi sekarang kita lihat aja spesifikasi teknis dan TS parameter yang digunakan. Untuk ukuran detail dari unitnya, di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 450 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, dan kita bergeser ke bawah. Untuk RMS-nya, ini 1500 watt, maksimum power atau peak-nya ini di 3000 watt. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 38 Hz sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Untuk sensitivitasnya ini 98 dB. Untuk ukuran voice coil ini 125 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 38 Hz, DCR 5 ohm, induktansi voice coil 1,5 mH, QMS 12,72, cache 0,36, QTS 0,35, fast 165,4 liter. Kemudian CMS 0,08 mm per Newton, BL 27,2 Tesla meter, MMS 221,7 gram, efisiensi 2,5%, XMAX 8 mm, SD 1224 cm persegi. Untuk XMAX dengan daya 1500 watt, gua pikir ini kurang. Untuk bermain aman, sepertinya cuma bisa sedikit di atas 1000 watt. Untuk 1500 watt, bisa sih bisa aja, tapi titik potong yang digunakan mungkin akan jauh lebih tinggi. Tapi ini tentu aja baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini lebih direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 105,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1100 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 50 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gue gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 44 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1100 Watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 11,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 39 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 860 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 80 mili. Kemudian panjang total dari triplek yang ini ukurannya adalah 670 mili. Dan pemasangannya dimundurin 4 mili dari bibir depan untuk memberikan sedikit space sebagai dudukan dari RAM atau grill speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 568 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 202 mili. Kemudian tekukan ini ukurannya adalah 128 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Lalu tekukan yang ini ukurannya adalah 113 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sementara segitiga ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 232 mili. Dan terakhir, untuk triplek yang ini juga bertujuan untuk menambahkan estetika, dan yang paling penting, triplek ini akan memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan transducer speakernya apakah dipasang normal atau magnetnya berada di luar, ini semua tentu tergantung selera dan kebutuhan. Dari EBP-nya, transducer speaker ini masih mendukung pemasangan magnet yang di luar. Jadi nanti silakan dicoba aja. Dan untuk hasil akhirnya, tentu lu yang akan menentukan. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX SPL118 khususnya untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar
agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja. Dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.